Pernah nggak sih kalian dengar nama Israel, malaikat pencabut nyawa? Tapi tunggu dulu, tahu nggak kalau nama itu sebenarnya nggak ada di Al-Quran? Ini fakta yang jarang banget orang tahu dan bisa bikin kalian mikir ulang tentang kematian. Yang subscribe golongan orang soleh dan syolihah. Israel, nama yang sering kita dengar, terutama waktu belajar agama. Bahkan kita diajarin sejak kecil kalau malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel. Tapi, coba buka Al-Quran atau hadits syahih, nama itu nggak pernah disebut. Guys, yang disebut cuma malakul maut atau malaikat maut. Jadi, dari mana nama Israel ini muncul? Dan kenapa banyak orang percaya kalau itu benar? Yuk, kita bahas fakta-fakta yang sering diabaikan ini. Kita bahas dulu yang pasti, ya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang malaikat pencabut nyawa di beberapa ayat. Salah satunya di surat As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Nah, di sini cuma disebut malaikat maut, tanpa nama Israel atau apapun. Bahkan dalam hadits-hadits syahih juga nggak ada penyebutan nama ini. Jadi, kalau nggak disebut, kenapa nama Israel begitu populer di kalangan umat Islam? Nama Israel itu sebenarnya bukan dari Al-Quran atau hadits. Nama ini kemungkinan besar diambil dari tradisi Yahudi atau Nasrani, di mana malaikat maut mereka disebut Azrael. Nama ini kemudian masuk ke literatur Islam lewat tafsir-tafsir klasik. Ulama zaman dulu menggunakan nama ini untuk menjelaskan siapa malaikat maut, supaya lebih mudah dipahami. Tapi ingat, ini cuma istilah tambahan, bukan wahyu. Jadi, apakah kita salah kalau menyebutnya Israel? Nggak juga, karena itu hanya nama. Yang penting tugasnya tetap sama, mencabut nyawa atas perintah Allah. Terlepas dari nama, tugas malaikat maut itu sangat penting. Dia nggak pernah salah mengambil nyawa. Waktunya, tempatnya, bahkan cara nyawa diambil, semua sudah diatur oleh Allah. Buat orang yang beriman, nyawanya diambil dengan lembut, seperti mencabut rambut dari susu. Tapi buat orang yang durhaka, prosesnya bisa sangat menyakitkan. Sampai digambarkan seperti mencabut duri dari kain basah. Bayangin, malaikat maut ini nggak pernah lelah, nggak pernah salah, dan nggak bisa ditawar-tawar. Tugasnya murni menjalankan perintah Allah. Jadi, yang lebih penting dari namanya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk saat itu. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Mau disebut Israel, Azrael, atau hanya malaikat maut, tugasnya tetap sama, mencabut nyawa sesuai ketentuan Allah. Nama itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita hidup hari ini. Karena kematian itu pasti, dan malaikat maut nggak akan mengetuk pintu dulu sebelum datang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah nama Israel itu penting atau cuma mitos belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.